Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin kulli ashabi kulli ajmain wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Salah satunya adalah orang yang haid dan nifas tidak diperbolehkan untuk sholat. Dan sholat yang ditinggalkan saat haid dan nifas itu tidak perlu diganti. Tetapi tidak semua sholat yang ditinggalkan itu tidak diganti. Nah, ada beberapa sholat yang harus diganti saat seseorang itu haid atau nifas. Nah, sholat apa saja? 1. Sholat yang bersamaan dengan datangnya haid, di mana waktunya cukup untuk melaksanakan sholat dan dia belum sholat. Misal, ada seorang perempuan mengeluarkan darah haid jam 1 siang. Jam 1 siang dia ngecek ke kamar mandi, ternyata darah haidnya keluar dan dia belum sholat duhur. Maka besok kalau suci dia harus mengganti sholat zuhur. Nah, contoh lagi, ada seorang perempuan dia jam 4 keluar darah haid dan dia belum sholat asar. Asarnya jam 3. Jam 3 sampai jam 4, 1 jam itu cukup untuk bersuci dan melaksanakan sholat secara sempurna. Maka besok kalau suci dia wajib mengganti sholat asar. Yang wajib diganti adalah hanya sholat saat darah itu keluar saja. Pertama keluar. Kalau keluarnya waktu zuhur dan dia belum sholat zuhur, maka diganti sholat zuhur saja. Kalau darah haidnya keluar waktu asar dan dia belum sholat asar, maka yang diganti hanya sholat asar saja. Nah, itu kalau saat haid datang. Kalau saat haid datang itu di waktu yang wajib sholat, maka dia wajib mengganti sholat. Kalau datangnya tidak di waktu yang wajib sholat, tidak perlu diganti. Misal jam 10 pagi dia keluar darah, nah maka tidak ada sholat wajib di situ, dia tidak perlu mengganti sholat wajib. Atau dia keluar darah jam 9 malam, dia sudah sholat isya, maka dia tidak perlu mengganti sholat isya. Itu yang pertama, saat haid datang. Kemudian yang kedua, saat haidnya berhenti atau saat suci. Ini juga perlu mengganti sholat. Misal, ada seorang perempuan yang suci jam 2:30. Ini masih waktu zuhur. Dia ngecek ke kamar mandi, darahnya ternyata berhenti, kemudian dia mandi. Nah, dia wajib mengganti sholat zuhur. Ada seorang wanita, dia suci atau darahnya berhenti jam 5 sore. Nah, maka nanti dia mandi, kemudian mengganti sholat, kemudian dia sholat asar dan mengganti sholat zuhur. Nah, jadi bedanya kalau yang pertama tadi haidnya datang, itu yang diganti hanya sholat waktu haid itu datang. Kalau zuhur ya zuhur saja, kalau asar asar saja. Tetapi kalau darah berhenti, maka yang diganti adalah sholat. Kalau darah berhentinya di waktu sholat yang bisa dijamak, ngaten nggih. Kalau darahnya itu berhenti di waktu sholat yang bisa dijamak, seperti zuhur gandengannya asar, maghrib gandengannya isya. Saat dia berhenti di waktu sholat yang akhir, maka sholat yang awal ikut harus diganti. Contoh, ada seorang perempuan suci waktu asar, maka nanti dia mandi, setelah mandi dia mengganti sholat zuhur dan asar. Tapi kalau dia sucinya sholat zuhur, di waktu sholat zuhur dia cukup mengganti sholat zuhur.
Ada seorang perempuan yang suci waktu isya, maka nanti setelah mandi dia mengganti sholat maghrib dan isya. Niki, ini bedanya saat haid datang dan saat haid bersih atau suci. Kemudian selanjutnya adalah puasa yang harus diqodho sebab haid dan nifas. Puasa yang diqodho adalah puasa yang ditinggalkan, puasa Ramadan yang dia tinggalkan saat haid dan nifas, termasuk masa-masa tidak keluar darah seperti yang kita bahas kemarin. Misal ada seorang perempuan keluar darah 3 hari, keluar darah 5 hari, kemudian berhenti 3 hari, kemudian keluar lagi 5 hari. Nah, ini kita jumlah ada 13 hari misalnya, nggih. Ada 13 hari sesuai dengan kaidah kita yang pertama bahwa darah yang terputus-putus seperti ini saat semuanya dijumlah tidak melebihi 15 hari maka semuanya haid. Nah, kalau kasus ini terjadi di bulan Ramadan maka dia punya hutang puasa sebanyak 13 hari. Di masa bersih yang 3 hari ini tetap dihitung sebagai haid. Kalau perempuan ini terlanjur sudah melaksanakan puasa, misalnya ya, di 3 hari ini dia sudah melaksanakan puasa, puasanya tidak sah dan harus diganti. Nah, ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, qaul Syahbi itu mengatakan bahwa puasanya dia di 3 hari ketika darah tidak berhenti, ini hukumnya sah. Hukumnya tidak sah. Qaul Syahbi mengatakan tidak sah, sehingga tetap harus diganti. Dia hutang puasanya tetap 13 hari. Tetapi kalau qaul talfek, qaul yang kedua, ini berpendapat bahwa jika di hari yang dia tidak keluar darah ini dia sudah melakukan puasa, puasanya tetap sah, sehingga dia hanya punya hutang puasa sebanyak 10 hari. Nah, kita tinggal memilih qaul mana yang kita pakai, mau mengkodok puasa 13 hari ikut qaul Syahbi atau mengkodok puasa selama 10 hari ikut qaul talfek. Nah, demikian penjelasan tentang sholat dan puasa yang harus diganti saat haid dan nifas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.